Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran sirah atau sejarah Islam, yang pada pelajaran sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai 6 orang pemuda dari Yathrib atau Madinah, kemudian juga tentang Baiat Aqobah pertama, tahunnya tahun ke-12 kenabian, siapa saja yang melakukan Baiat Aqobah pertama ini, kemudian apa saja isi butir-butir dari Baiat Aqobah tersebut. Kemudian juga sudah kita jelaskan siapa duta Islam atau utusan Islam yang diutus oleh Rasulullah SAW pertama kali ke Yathrib atau ke Madinah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada halaman 3. Kalian lihat perkembangan dakwah Islam di Yathrib. Perkembangan dakwah Islam yang ada di kota Yathrib atau kota Madinah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa duta Islam pertama yang diutus Rasulullah ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang tugas beliau adalah mengajak penduduk Yathrib atau Madinah untuk masuk ke dalam Islam. Beliau mengajarkan Islam kepada mereka, membacakan Al-Quran kepada mereka, dan juga mengimami mereka ketika sholat. Mus'ab bin Umair selama berada di kota Yathrib, nazala Mus'ab bin Umair ala As'ad bin Zurarah. Beliau tinggal atau singgah di rumahnya sahabat As'ad bin Zurarah. Wa akhadha yabuthanil Islam fi ahli Yathrib bijiddin wa hamasin. Maka keduanya, Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah, itu keduanya menyebarkan agama Islam yang ada di Yathrib itu dengan kesungguhan dan semangat yang tinggi. Wa kana Mus'ab yu'rafu bil muqri, dan sahabat Mus'ab bin Umair ini dikenal sebagai muqri, orang yang ahli dalam bacaan Al-Quran maupun memahami kandungan-kandungan isi Al-Quran. Di sini dikatakan perkembangan dakwah di Yathrib. Kalian lihat di buku kalian, dakwahnya membuahkan hasil yang sangat memuaskan, sehingga tidak ada satu kabilah pun kecuali ada orang yang telah masuk Islam. Maka Ustadz akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih proses perkembangan dakwah yang dilakukan oleh sahabat Mus'ab bin Umair ini ketika beliau berada di Yathrib atau Madinah. Di sini Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Mahtum, beliau menjelaskan bagaimana kesuksesan dakwah yang dilakukan oleh sahabat Mus'ab bin Umair di kota Yathrib.
Beliau mengatakan, wa min arwa'i ma yurwa min najahihi fid da'wati, dan di antara riwayat atau cerita kesuksesan yang mengagumkan dari dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair dan juga sahabat As'ad bin Zurarah, anna As'ad bin Zurarah kharaja bihi yawman yuridu dara Bani Abdul Ashhal wa dara Bani Dhufrin. Karena suatu ketika pernah As'ad bin Zurarah itu keluar bersama sahabat Mus'ab bin Umair menuju perkampungan Bani Abdul Ashhal dan juga perkampungan Bani Dhufr. Fadakhala fi ha'itin min hawaiti Bani Dhufrin. Maka keduanya kemudian masuk ke salah satu ha'id. Di sini maksudnya adalah kebun dari kebun-kebun Bani Dhufr. Wa jalasa ala bi'rin yuqalu laha bi'ru Marakin. Kemudian keduanya duduk di dekat sumur yang namanya adalah sumur Marak. Wajtama'a ilaihima rijalun minal muslimin. Kemudian berkumpul kepada keduanya itu beberapa laki-laki dari kaum muslimin. Wa Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Hudair sayyida qaumihima min Bani Abdul Ashhal yawma idin ala syirki. Yang mana ketika itu pemimpin kaum tersebut yakni Sa'ad bin Mu'ad dan juga Usaid bin Hudair, ini adalah dua pemimpin dari Bani Abdul Ashhal yang mana ketika itu keduanya masih dalam kondisi musyrik, mereka belum masuk Islam. Falamma sami'a bidzalika qala Sa'ad li Usaid. Maka tatkala keduanya mendengarkan hal itu, yakni dakwahnya Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah, maka Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Usaid bin Hudair, idhab ila hadainil ladaini qad ataya liyusaffiha du'afa'ana fazjarhuma. Coba kamu pergi kepada kedua orang laki-laki tersebut yang mana keduanya itu datang untuk membodoh-bodohi orang yang lemah di antara kita. Maka hardiklah atau berikanlah pelajaran kepada keduanya, wanhahuma an ayyatiya daraina, dan laranglah keduanya untuk mendatangi perkampungan-perkampungan kita. Fa inna As'ad bani Zurarata ibna khalati, karena As'ad bin Zurarah itu adalah anak dari bibiku. Walau la dzalika lakafaituka hadza. Kalau bukan karena itu, karena bukan sebab itu, pasti saya sudah bisa membereskan sendiri tanpa bantuanmu. Fa akhadha Usaidun hirbatahu aqbala ilaihima. Akhirnya Usaid bin Hudair mengambil tombaknya kemudian menuju kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Falamma ra'ahu As'ad qala li Mus'ab. Maka tatkala As'ad bin Zurarah melihat Usaid bin Hudair datang, maka dia berkata kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, hadza sayyidu qaumihi qad ja'aka. Dia ini, yakni Usaid, ini adalah salah satu pemimpin kaumnya. Dia telah datang kepadamu. Fastaqillaha fihi, oleh karenanya tunjukkanlah kebenaran dari Allah kepada dia. Qala Mus'ab, in yajlis ukallimuhu. Maka berkatalah Mus'ab, kalau dia mau duduk, aku pasti akan berbicara kepadanya. Waja'a Usaidun fawaqafa alaihima mutasyamtiman. Maka datanglah Usaid, kemudian berdiri di hadapan keduanya sambil mengumpat, sambil marah-marah. Wa qala ma jaa bikuma ilaina. Apa yang kalian berdua bawa kepada kami ini? Tusaffihani du'afa'ana? Apakah kalian mau membodohi orang-orang lemah di kalangan kami?
i'tazilana in kanat lakuma bi anfusikuma hajah. Sudah, kalian menjauhlah dari kami kalau kalian masih menginginkan nyawa kalian berdua. Faqala lahu Mus'ab, akhirnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu berkata kepadanya, au tajlis fatasma, sudilah kiranya Anda duduk dulu lalu mendengar pembicaraan kami. Fa in radita amran qabiltahu, jika Anda terima, jika Anda berkenan, silahkan Anda terima. Fa in radita amran qabiltahu, jika Anda ridho atau berkenan pada perkara kami, maka silakan Anda terima. Wa in karihtahu kuffa anka ma takrah, akan tapi jika Anda tidak berkenan, cegahlah apa yang tidak Anda sukai itu dari Anda. Faqala ansaftu, maka Usaid bin Khudair mengatakan, ya, saya setuju saja. Thumma rakaza hirbatahu wa jalasa, kemudian dia menancapkan tombaknya, kemudian dia duduk. Fakallamahu Mus'abun bil Islam wa tala alaihi al-Qur'an, maka Mus'ab bin Umair berbicara kepadanya, menjelaskan tentang agama Islam dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Usaid. Qala, maka Usaid setelah mendengar pembicaraan Mus'ab bin Umair, penjelasan tentang agama Islam dan dibacakan ayat Al-Quran, dia mengatakan, Fawallah, demi Allah, la'arafna fi wajhihil Islam, kami sudah dapat mengenal Islam dari wajahnya. Qabla ayyatakallam, sebelum dia berbicara, fi isyraqihi wa tahallulihi, yakni dari wajahnya yang berseri dan bersinar. Thumma qala ma ahsana hadha wa ajmalah, kemudian dia berkata lagi, alangkah indahnya dan alangkah bagusnya agama ini. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din, lalu apa yang akan kalian lakukan jika kalian ingin masuk ke dalam agama ini, agama Islam? Qala lahu, maka keduanya Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Usaid, taghtasil, engkau mandi, wa tutahhir thawbaka, engkau bersihkan pakaianmu, thumma tashhad syahadatal haq, kemudian engkau bersyahadat dengan syahadat al-haq, syahadat, dua kalimat syahadat. Thumma tusalli raq'ataini, kemudian engkau mengerjakan salat 2 rakaat. Faqama wa ightasala wa tahhara thawbahu wa tashhad wa shalla raq'ataini, maka akhirnya Usaid berdiri, kemudian dia mandi, membersihkan pakaiannya, kemudian bersyahadat 2 kalimat syahadat dan salat 2 rakaat. Thumma qala, kemudian dia berkata lagi, inna warai rajulan, sesungguhnya di belakangku ini ada seorang laki-laki, in taba'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qaumihi, jika dia mengikuti kalian berdua, maka kaumnya, tidak ada seorang pun dari kaumnya yang berani yatakhallaf, membelakangi dia atau tidak mengikuti dia. Wasa urshiduhu ilaikum al-an Sa'd bin Mu'adin, aku akan membimbingnya kepada kalian berdua sekarang, yakni maksudnya seorang laki-laki itu adalah teman dia Sa'ad bin Mu'ad. Thumma akhadha hirbatahu wa ansarafa ila Sa'din fi qaumihi, akhirnya Usaid mengambil tombaknya kembali, kemudian dia berangkat menuju kepada Sa'ad yang sedang bersama kaumnya.
Wahum julusun fi nadihim, mereka sedang duduk-duduk di tempat mereka berkumpul. Faqala Sa'ad akhirnya berkata, ahlifu billahi laqad ja'akum bighairil wajhi alladhi dhahaba bihi min indikum. Aku bersumpah demi Allah, sungguh dia telah datang dengan penampilan yang amat berbeda dengan sebelum dia meninggalkan kalian tadi. Maksudnya berbeda ketika berangkat dengan pulangnya. Berangkatnya seperti apa, pulangnya seperti apa sudah berbeda. Dari raut wajahnya sudah kelihatan. Falamma waqafa Usaidun 'alan nadi qala lahu Sa'ad. Maka tatkala Usaid berdiri di tengah perkumpulan tersebut, maka Sa'ad langsung bertanya kepadanya, "Ma fa'alta?" Apa gerangan yang telah kamu lakukan? Kamu tadi melakukan apa? Faqala, maka Usaid menjawab, kallamtur rajulaini fa wallahi ma ra'aitu bihima ba'san. Aku tadi telah berbicara kepada kedua orang tersebut, yakni Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah. Maka demi Allah, aku tidak melihat ada masalah dengan kedua orang tersebut. Waqad nahaituhuma, dan aku telah melarang mereka berdua. Faqala, dan keduanya pun telah mengatakan, naf'alu ma ahbabta, kami akan melakukan apa yang engkau senangi atau engkau cintai. Waqad hudithu anna bani Haritha haraju ila As'ad bin Zurarah liyaqtuluhu, dan aku telah diberitahu bahwa Bani Harithah telah pergi menuju As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya. Wadzalika annahum qad arafu annahu ibnu khalatik liyakhfiruka, dan mereka itu melakukan hal itu karena mereka sudah tahu bahwa dia itu adalah anak bibimu, untuk mempermalukan dirimu. Faqama Sa'ad mughadziban lilladzi dzukira lahu fa akhadha khirbatahu wa kharaja ilaihima. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad berdiri dengan penuh kemarahan mendengar apa yang diceritakan kepadanya. Lalu dia mengambil tombaknya dan pergi menemui Mus'ab dan As'ad bin Zurarah. Falamma ra'ahuma mutma'innaini arafa anna Usaidan innama arada minhu ay yasma'a minhuma. Maka tatkala dia melihat keduanya dalam kondisi yang tenang, mutmain, pahamlah dia bahwa Usaid ternyata hanya bermaksud supaya dirinya mendengarkan sesuatu dari Mus'ab dan juga dari As'ad bin Zurarah. Fawaqafa alaihima mutasyattiman, maka saat berdiri di hadapan keduanya sambil mengumpat. Thumma qala li As'ad bin Zurarah, akhirnya dia berkata kepada As'ad bin Zurarah, wallahi ya Aba Umamah, demi Allah wahai Abu Umamah. Ini kunyah dari As'ad bin Zurarah. Laula ma baini wa bainika minal qarabati ma rumtu hadha minni taghshana fi darina bima nakrah. Andai kata tidak ada ikatan kekerabatan antara engkau dan aku, pasti aku tidak akan biarkan lepas orang ini dariku. Engkau ini telah menyelimuti kami dengan apa yang kami tidak suka. Waqad kana As'adu qala li Mus'ab, akan tapi sebelumnya As'ad bin Zurarah telah mengatakan kepada Mus'ab tentang Sa'ad bin Mu'adz ini, ja'aka wallahi sayyidu min waraihi qaumuh, telah datang demi Allah salah seorang pimpinan dari kaumnya, in yattabi'uka lam yatakhallaf anka minhum ahadun, seandainya dia masuk Islam mengikuti engkau, maka tidak ada seorang pun dari kaumnya yang ketinggalan untuk
untuk mengikutinya. Faqala Mus'ab li Sa'ad bin Mu'ad. Maka Mus'ab bin Umair berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad, "Au taq'ud fatasma." Kalau Anda mau, kamu duduk dulu dan kamu mendengarkan pembicaraan dari kami. Fa in radita amran qabiltahu. Kalau engkau jika engkau mau atau jika engkau berkenan, Anda boleh terima. Wa in karahtahu anzalna angka ma taqra. Akan tapi jika Anda tidak mau, tidak berkenan, kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak Anda sukai. Faqala qad ansaftu. Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, ya, aku setuju saja. Thumma rakaza hirbatahu fajalasa. Kemudian dia menancapkan tombaknya dan duduk. Fa'arada alaihi al-Islam wa qara'a alaihi al-Qur'an. Maka setelah dia duduk, Mus'ab mulai menjelaskan atau memaparkan kepadanya tentang agama Islam. Kemudian juga membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Qala, maka Sa'ad bin Mu'ad setelah mendengarkan pemaparan Mus'ab bin Umair tentang agama Islam dan telah dibacakan Al-Quran kepadanya, dia berkata, fa'arafna wallahi fi wajhil Islam qabla ayyatakallam fi isyrakihi wa tahallulihi. Demi Allah, kami sudah mengenal Islam di wajahnya yang berseri-seri dan bersinar sebelum dia berbicara. Thumma qala, kemudian dia berkata lagi, kaifa tasna'una idza aslamtum? Apa yang kalian lakukan bila kalian masuk ke dalam agama Islam? Qala, maka keduanya Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah mengatakan, taghtasil wa tutahhir thawbaka thumma tashhad syahadatul haq thumma tusalli raq'ataini. Fa fa'ala dzalik. Kalau ingin masuk Islam, maka engkau harus mandi terlebih dahulu, kemudian engkau membersihkan pakaianmu, engkau bersyahadat dengan syahadatul haq, yakni 2 kalimat syahadat, kemudian engkau sholat 2 rakaat. Maka kemudian saat melakukan hal itu, fa fa'ala dzalik. Thumma akhadha hirbatahu fa aqbala ila nadi qaumihi. Kemudian setelah dia masuk Islam, tadi melaksanakan sholat 2 rakaat, telah bersyahadat, maka dia mengambil tombaknya kembali, fa'aqbala ila nadi qaumihi. Kemudian dia kembali ke tempat berkumpul kaumnya. Falamma ra'auhu qalu. Maka tatkala mereka melihat Sa'ad pulang, mereka mengatakan, nahlifu billahi laqad raja'a bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bih. Kami bersumpah demi Allah, sungguh dia telah pulang dengan penampilan yang berbeda dengan ketika dia pergi tadi. Falamma waqafa alaihim qala. Maka tatkala Sa'ad bin Mu'ad telah sampai kepada mereka, dia berdiri sambil berkata, ya bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Wahai bani Abdul Ashhal, bagaimana pendapat kalian terhadap diriku? Qalu sayyiduna wa afdaluna ra'yan wa aymanuna nakibatan. Engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah orang yang paling utama pendapatnya di antara kami, dan engkau orang yang terhormat di antara kami. Qala, maka Sa'ad bin Mu'ad berkata, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulih. Sungguh haram bagiku untuk berbicara kepada kaum laki-laki maupun kaum wanita di kalangan kalian hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Fama amsa fihim rajulun wa lam ra'atun illa musliman wa muslimatan illa rajulun wahidun wa huwa al-Usairim.
Maka tidak ada seorang pun dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan, melainkan telah menjadi muslim dan muslimah, kecuali satu orang saja yang namanya Usairim. Ta'akhkhara islamuhu ila yaumi Uhudin. Dia terlambat masuk Islam hingga saat perang Uhud. Fa aslama dzalikal yaum wa qatala wa qutil. Maka dia baru masuk Islam ketika itu, kemudian dia ikut perang dan bahkan terbunuh ketika perang tersebut. Walam yasjud lillahi sajdatan. Dia bahkan belum pernah sekalipun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berbicara mengenai Al-Usairim ini. Amala qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal dengan amal yang sedikit, akan tapi diberi pahala yang banyak. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi, wa aqama Mus'abun fi baiti As'ad bin Zurarah yad'un nasa ilal Islam. Maka Mus'ab bin Umair masih tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah untuk mengajak manusia masuk Islam. Hatta lam tabqa darun min dauril ansar illa wa fiha rijalun wa nisa'un muslimun. Sehingga tidak ada satu kabilah pun dari kabilah-kabilah Ansar kecuali di dalamnya terdapat laki-laki dan wanita-wanita yang telah masuk Islam. Illa ma kana min dari Bani Umayyah bin Zaid wa Khatmah wa Wa'il. Kecuali hanya dari kabilah Bani Umayyah bin Zaid, Khatmah dan Wa'il yang belum masuk Islam. Kana fihim Qais bin al-Aslad asy-syair wa kanu yuti'unahu. Karena apa? Karena di kalangan mereka ada seorang penyair yang bernama Qais bin Aslad yang fawaqafa bihim anil Islam, yang dia itu senantiasa menghalang-halangi mereka dari masuk Islam. Hatta kana amal khandaq sanata hamsin minal hijrah. Sampai akhirnya pada perang Khandaq tahun 5 Hijriah mereka semuanya baru masuk Islam. Kemudian di buku kalian dijelaskan di akhir itu, wa qabla hululi musimil haji at-tali ay haji sanati thalithata asyrata ada Mus'ab bin Umair ila Makkah. Maka sebelum masuki musim haji berikutnya, yakni tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke Makkah. Yahmilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam basyairal fauzi. Maka beliau membawa laporan kesuksesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakussu alaihi khabara qabaila Yathrib, dan beliau menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kabilah-kabilah yang ada di Yathrib, di kota Madinah, wa ma fiha min mawahibil khair. Demikian pula di mana yang ada di Madinah, mereka ini memiliki kecenderungan untuk berbuat baik, wa malaha min quwwatin wa man'atin, dan juga pada kaum yang ada di Madinah tersebut tersimpan sumber kekuatan dan juga mental baja, kekuatan yang sangat kuat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.